Salam jumpa kembali umat Tuhan dalam acara Renungan Masa Prapaskah 2026. Tema renungan hari ini, hati yang remuk redam. Mari kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, sebelum kami merenungkan firman Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus menolong kami untuk memahami dan menolong kami bagaimana kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Mazmur 51 ayat 12 yang berbunyi demikian. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Umat Tuhan, pernahkah kita merasakan hidup itu seakan runtuh karena kita gagal mengendalikan emosi sehingga situasinya menjadi semakin parah? Misalnya, salah mengambil keputusan sehingga harus menanggung konsekuensi yang jauh lebih berat, lalu melukai orang yang kita kasihi sehingga hatinya hancur. Dapat diibaratkan seperti Daud dalam 2 Samuel 12, setelah melakukan dosa dengan Batseba dan kemudian ditegur dengan keras oleh Tuhan melalui Nabi Nathan. Mungkin seperti itulah kita berdiri dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Bacaan kita hari ini dari Mazmur 51 ayat 12 ditulis Daud setelah ia mendapatkan teguran Nathan atas perzinahan dengan Batseba dan pembunuhan terhadap Uria, yang merupakan dosa yang sangat besar di hadapan Tuhan. Saat mendengarkan teguran yang sedemikian keras, Daud tidak melakukan pembelaan diri, melainkan mengakuinya dengan mengatakan, "Engkau benar, aku berdosa." Daud menyadari bahwa hatinya telah cemar, dan karena itu dia memohon agar hatinya ditahirkan dan rohnya diteguhkan Tuhan. Permohonan Daud agar hatinya dimurnikan karena dia sadar betul bahwa hati adalah pusat kehendak, dan karenanya Daud meminta agar Tuhan perbarui. Permohonan Daud kepada Allah adalah pada apa yang menjadi akar kehidupannya jatuh dalam dosa, yaitu hati yang cemar, agar ditahirkan oleh Tuhan. Dengan dipulihkannya Daud dari hatinya yang cemar, maka Daud percaya akan mendapatkan kekuatan untuk bangkit kembali dan menjalani kehidupannya dengan benar di hadapan Tuhan. Umat yang diberkati Tuhan, Tuhan ada banyak kali menegur dan menyatakan kesalahan dan dosa kita. Namun kesemuanya itu kerap kali kita sikapi dengan mengeraskan hati. Itulah sebabnya kehidupan kita tidak mengalami pembaharuan. Namun, ketika kita mau menyikapi dengan baik, dan karenanya hati kita menjadi remuk karena menyadari dosa kita, maka disinilah justru pintu pembaharuan Tuhan akan terbuka. Dalam hati yang hancur dalam dosa inilah awal proses pembentukan dan pemulihan Tuhan sedang dikerjakan. Hanya saja yang harus kita sadari bahwa kesemuanya itu tak akan pernah bisa kita lakukan dengan mengandalkan kekuatan diri, melainkan dalam pertolongan Tuhan. Seringkali kuasa dosa sedemikian kuat membelenggu kita. Itulah sebabnya, sebagaimana Daud berseru, "Perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh." Biarlah demikian juga seruan kita kepada Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan agar menambahkan kekuatan dalam diri untuk tinggal dalam Roh Kudus, sehingga memperoleh kemampuan untuk mengalami pemulihan. Umat Tuhan yang diberkati, hari ini Tuhan hendak memanggil kita untuk membuka diri atas Tuhan yang sedang mengkoreksi
dan bahkan menegur kita karena telah melakukan dosa. Mari kita responi teguran Allah dengan hati yang remuk karena sadar telah berdosa, dan berilah diri untuk dipulihkan oleh Tuhan. Pertanyaan reflektif, masih adakah dosa saudara yang belum dibereskan dan sampai kapan tidak dibereskan? Apakah yang menjadi penghambat saudara untuk membereskannya? Mari kita ambil komitmen untuk tidak pernah menunda meminta pengampunan Tuhan saat kita ditegur dan diingatkan telah melakukan dosa kepada Tuhan dan juga sesama. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu siapakah aku sesungguhnya. Ampunilah dosa dan sikapku yang sering menjauh darimu. Saat aku merasa hancur, jangan biarkan aku terbenam dalam putus asa, tetapi tolong ubah keremukan ini menjadi jalan menuju pemulihan. Perbaharuilah batinku Tuhan. Berikan roh yang teguh agar aku tetap setia. Meski dunia terasa berat, terima kasih karena di balik hati yang remuk, Engkau sedang menciptakan sesuatu yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Sampai berjumpa kembali esok. Tuhan memberkati.